Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Yang bagian kiri Ustadz, yang di belakang masih belum ada jawaban. Kaifa halukum jami'an? Oke, sepertinya kita harus buat jargon atau penyemangat agar semua semangat. Oke, kalau Ustadz bilang Al-Wildan 3 BSD City, jawabnya sehat, kuat, dan semangat. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi kalau Ustadz bilang Al-Wildan 3 BSD City, jawabnya sehat, kuat, dan semangat. Allahu Akbar. Oke, kita tes. Al-Wildan 3 BSD City. Sehat, kuat, semangat, Allahu Akbar. Sehat, kuat, dan semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Wildan 3 BSD City. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakna ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keberkahan dan rahmatnya senantiasa menyertai kita selalu. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Soleh Yusuf Abdurrahman, kelas 10, waktu dan tempat kami persilahkan. Yusuf. Makan mushaf? Pakai Quran enggak? Pakai. Coba. Di belakang nak. Oh itu nak. Boleh. Masalah. Yusuf, bajunya dipakai. Dipakai dulu baju. Terzidan bagian ini kan. Tenang ya. Salam dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Masya Allah, syukran barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Yusuf Abdurrahman. Kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi Al-Fiqh Al-Muyassar oleh Fadilatul Ustadz Yundi Haikal Aziz BA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, bismillah. Syukran atas waktunya kepada MC kita Ustaz Lalu Muhammad Fatani. Bismillah ya akhwah, nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Naam ya abna'i at-talabah, akramani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah, segala puji Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mana sampai detik ini ana dan antum semuanya ikhwah diberikan nikmat-nikmatnya. Ya, salah satu nikmat terbesarnya apa? Nikmat Islam, nikmat iman, dan pastinya nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga ana dan antum, kita semuanya di sini bisa bertatap muka untuk mengkaji, ya, mengkaji bahkan apa? Kitab atau kutub para ulama. Alhamdulillah, ini berarti nikmat yang amat besar yang tak boleh kita lewatkan ikhwah semuanya. Salawat besertakan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta siapa ikhwah? Keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapa? Umatnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwah,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, sedikit tadi antum lihat apa yang dilantunkan oleh qari kita, kira-kira tentang apa isi di akhirnya? Ada yang bisa menjawabnya? Yaitu apa? Tentang dhannasu atau apa? Berprasangka buruk ya kepada saudara lelaki atau saudara semuslimnya. Yang mana qadarullahnya ini masih banyak ya di kalangan kita yang berpikir atau berprasangka buruk kepada saudaranya sendiri atau bahkan sampai ke iri hati. Nah, ya ikhwah, tidak lama insyaallah seharusnya sesi ini adalah sesi Ustadz Awaluddin, namun qadarullah karena beliau berhalangan dan memang aslinya daurah kita adalah daurah yang berusaha kita untuk menimba ilmu dari 5 kitab yang telah ditetapkan oleh kita semuanya atau disepakati oleh kita semuanya. Namun qadarullah karena sesinya akan menjadi panjang sekali, maka untuk yang sesi kelimanya itu bergantian. Qadarullah hari ini Ustadz Awaluddin udzur, maka tidak bisa meneruskan materi yang akan beliau sampaikan. Ikhwah semuanya, langsung saja. Mungkin tertulis di awal adalah kitab Al-Mulakhasul Fiqhi ya, kalau di flyer-flyernya. Namun Ustadz ganti dengan Al-Fiqhu Al-Muyassar. Karena insya Allah ini lebih gampang dipahami oleh kita semuanya, bahkan Ustadz sendiri. Dan insya Allah pada hakikatnya guru-guru antum, musyif-musyif antum juga lebih berhak dibandingkan Ustadz untuk bisa menyampaikan ilmu ini kepada antum semuanya. Nah ya ikhwah, kita mulai di sini. Lihat, kitab Al-Fiqhul Muyassar. Fikih yang mudah. Ya. Fidhu'il kitab was sunnah. Antum lihat di sini ada i'dad nuhbatun minal ulama. Jadi kitab ini ya disusun oleh siapa? Tim khusus ya dari ulama. Yang mana atas arahan siapa di situ antum lihat? Ada yang bisa membacanya kira-kira? Taqdimu ma'ali Syekh Saleh siapa ini? Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau sekarang masih aktif menjadi, kalau tidak salah ya, kalau Ustadz mungkin kurang update, mungkin bisa antum ta'dil atau berikan revisinya kepada Ustadz. Beliau insya Allah masih menjadi wazir atau menteri ya di Arab Saudi sana ikhwah semuanya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Yaitu nasab beliau ya. Antum cukup ketahui, tidak harus dihafal sekarang. Namun untuk menghafal nasab-nasab ulama itu juga termasuk bagian kita menimba ilmu ikhwah. Ya, beliau lahir di kota Riyadh sekitar 1378 Hijriah. Yang mana kemudian beliau ditunjuk pada tahun 1420 Hijriah ya untuk menjadi Menteri Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad. Ya. Banyak sekali guru-guru beliau dan karya-karya beliau, ya, guru beliau termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim yang mana adalah ayahnya sendiri. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Uqail dan seterusnya. Ya, adapun karya-karya beliau juga banyak ikhwah. Bahkan pujian ulama kepada beliau juga amat banyak. Ya, kemudian syarah beliau juga banyak sekali, termasuk syarah kitab Al-Furqan, Al-Aqidah At-Tawahawiyah dan seterusnya. Insyaallah kita tidak terlalu fokus pada biografi beliau karena memang yang Ustadz maksudkan di sini kita mengkaji fikih dan qadarullah kita tidak akan mulai dari awal kitab At-Taharah karena insyaallah antum sudah bisa ikhwah semuanya untuk yang namanya bersuci. Ya. Antum 3 bulan awal di sini sudah adanya martikulasi perihal apa saja? Perihal apa saja coba? Berwudu, ya, bersuci, sholat, kemudian apa lagi biasanya? 3 bulan awal, zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat. Insya Allah sudah antum kuasai. Makanya
Kalau mungkin sholat jenazah, sholat 5 waktu, ya, sholat berjamaah, sholat sunnah, antum sudah kuasai ikhwah semuanya, maka kita coba akan mengkaji, ya, suatu bab dari Kitabus Shalah. Ya, Kitabus Shalah di Fikih Muyassar ini ada sekitar 15 bab, dan bab terakhir yang Ustadz anggap ini perlu kita kaji karena sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan masyarakat. Yaitu apa? Kira-kira shalah jenazah. Ya, insya Allah Ustadz ingin materi pada kesempatan kali ini yang mana kita ambil dari Fikih Muyassar atau Alkitab Al-Fiqh Muyassar, yaitu berkaitan tentang apa? Mengkaji salah satu bab salat, yaitu salat jenazah, ikhwah semuanya. Karena ini amat penting. Ya. Nanti insya Allah kita akan mengkaji salat jenazah dan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan jenazah. Insya Allah siap semuanya, ikhwah ya. Karena apa? Setiap dari kita akan mati, ikhwah. Dan setiap yang bertemu dengan kita, keluarga kita juga akan meninggalkan kita. Enggak. Ada waktunya kalau dia. Jadi ikhwah semuanya, insya Allah Ustadz akan tampilkan ya kepada antum semuanya, ya langsung, dan Ustadz akan pilih beberapa siswa untuk membacanya. Supaya apa? Namanya mengkaji kitab, ana pikir harusnya siswa yang mendengarkannya atau penuntut ilmu yang mendengarkannya harus bisa membacanya. Ustadz sengaja download yang ada harokatnya supaya kita tidak terlalu berlama-lama. Oh ini apa ya harokatnya? Fathah atau dhammah atau kasrah? Insya Allah enggak, ikhwah semuanya. Antum lihat di sini al-babu al-hamis asyar. Berarti ini adalah bab ke-15 dari Kitabus Shalah. Kan ya ada salat jamaah, kemudian salat sunnah, bahkan salat kusuf, salat istisqa, salat tarawih. Ini bab terakhirnya ikhwah, yaitu salat jenazah. Fi salatil janazah wa ahkamil janaiz. Jadi kita insya Allah akan mengkaji apa? Salat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, ikhwah semuanya. Ya. Kira-kira siapa yang mau membacanya di awal? Ada yang berani tidak? Mungkin bisa diserahkan mic-nya, mikrofonnya. Jadi ikhwah semuanya. Oke, sebentar Rafif, Masya Allah Mumtaz. Nanti antum bisa maju ya nak ya. Takut tidak kelihatan. Enggak, Ustaz, sama aja enggak, Ustaz. Jadi ikhwah semuanya, di dalam salat jenazah ini, di bab salat jenazah ini ada beberapa masalah. Ada 9 masalah. Ya, atau judul. Yang mana kemungkinan besar kita tidak akan bisa menghabiskannya di kesempatan kali ini. Karena yang namanya salat jenazah itu sebelumnya ada apa? Praktek-praktek seperti memandikan. Dan kita harus tahu muqaddimah, ta'rifatnya, pengertian-pengertiannya. Maka Ustadz hanya kalau diizinkan waktunya cukup hanya membahas 5 masalah saja dari 9 masalah yang ada. Ya. Tenang, ujiannya sudah Ustadz, soalnya sudah Ustadz buat dan hanya masuk dari 5 masalah itu saja. Jadi mohon antum semuanya bisa benar-benar memahaminya. Karena ini penting ya bagi kita maupun di masyarakat. Ya, makanya disebutkan di sini wa fihi masail. Terdapat beberapa permasalahan di sini, ikhwah. Mungkin ana mulai dari al-janazah dulu, pengertian awal. Baru nanti Rafif dan teman-teman yang lainnya membacanya satu persatu. Al-janaizu jam'u janazah. Janazah, janaiz itu ikhwah adalah bentuk jamak dari apa? Kata mufrad, yaitu janazah. Bi fathil jim wa kasriha. Dengan kita fathahkan jimnya jadi janazah atau kita kasrahkan jadi apa? Jinazah. Sampai sini paham ya? Karena nanti akan dalam perinciannya akan berbeda maknanya dan bisa jadi itu masuk di soal ujian. Ya.
Bima'nan wahid, pada dasarnya, pada umumnya itu satu maknanya. Wakila bil fathi ismun lil mayyit. Sedangkan jika difathahkan berarti apa? Di sini janazah. Ya. Adalah apa ikhwah? Ismun lil mayyit, nama untuk mayitnya. Jadi kalau ada manusia yang meninggal, seseorang yang meninggal, itu dinamakan apa? Jenazah. Ini sudah dalam bahasa Arab ya. Seperti itu. Wabil kasri ismun lima yuhmalu alaih. Sedangkan kalau kita kasrohkan, berarti apa? Jinazah. Maka apa itu? Ismun lima yuhmalu alaih. Artinya, apa ikhwah? Nama untuk kerandanya. Ya, nama untuk keranda si mayitnya. Itu ada perbedaan. Kalau yang pertama adalah nama untuk mayitnya. Kalau yang kedua, jinazah dengan kasroh adalah apa ikhwah? Nama untuk apa? Untuk apa? Keranda mayit. Nah, ini berbeda. Tapi pada dasarnya sama. Ya. Tapi kalau nanti antum disuruh artikan atau jelaskan jenazah itu apa sih arti sebenarnya, maka antum wajib untuk menjawab atau menjelaskannya bahwasannya ialah nama untuk apa? Keranda mayit. Paham sampai sini ikhwah? Jelas insyaallah. Di muqaddimahnya ikhwah di sini dijelaskan wa yanbaghi lil insan an yatadakkaral mauta wa nihayatahu fi hadhihi dunya. Jadi setiap manusia itu harus apa ikhwah? Selalu mengingat, ya, selalu mengingat yang namanya kematiannya dan akhir hidupnya di dunia ini ikhwah. Fayasta'iddu lidzalika bil amali shalih. Dan kemudian apa? Ia harus apa? Bersiap-siap atau menyiapkan dengan amalan salehnya. Wa tazawwud lil akhirah. Dan apa? Berbekal. Ya, harus menyiapkan bekalnya untuk akhiratnya. Wa taubah minal ma'asi. Bertaubat dari kemaksiatan. Wal khuruju minal madzalim. Keluar dari kepada kezaliman. Ini muqaddimah dari bab apa? Salat jenazah tadi. Kemudian diteruskan wa tusannu iyadatul marid, disunnahkan untuk apa ikhwah? Apa iyadatul marid? Apa coba? Menjenguk orang yang sakit. Wa tadhkiruhu at-taubah wal wasiyah, mengingatkannya kepada apa? Pertaubatan. Kemudian apa? Wal wasiyah, menasihatinya. Fa idza ihtadara yusannu talqinuhu. Kemudian bila mana ikhwah telah datang waktu kematiannya, kita apa ikhwah semuanya disunnahkan untuk mentalkinnya. Ya, untuk mengarahkannya dengan berkata la ilaha illallah. Wa tawjihu lil qiblah, kita hadapkan kepada kiblat. Fa idza mata sunnat taqmiduhu, kemudian bila mana meninggal, mohon maaf, fa idza ihtadara ini di sini adalah ketika sudah datangnya sakaratul maut ya. Kita sebisa mungkin contohnya mungkin sudah di kerongkongan ya, ruhnya, kita coba talqin la ilaha illallah seperti itu ikhwah semuanya. Kemudian kita hadapkan ke kiblat, kemudian bila mana telah datang waktu kematiannya, kita disunnahkan untuk taqmiduhu, yaitu menutup matanya, kemudian wal isra'u bitajhizihi wa dafnihi. Kemudian kita bersegera untuk menyiapkan apa ikhwah? Menyiapkan apa kira-kira? Ya, pengkuburannya, kemudian kita siapkan dari persiapan untuk mengkafaninya, memandikannya, dan seterusnya, yang mana itu adalah acara dari atau prosesi dari apa? Bila mana ada seseorang yang sakit. Masya Allah, ada seseorang yang telah datang ajalnya. Rafif, coba kita masuk kepada al-mas'alatul ula, hukmu ghaslil mayyit wa kaifiyatuhu. Yaitu hukum-hukum apa ikhwah? Kira-kira apa hukum-hukum apa? Memandikan jenazah dan tata caranya. Ustaz, lalu enggak apa-apa di situ. Antum ini sana enggak apa-apa. Kalau pengen istirahat di sana enggak apa-apa. Tafadhal Rafif, iqra. Taqaddam ya akhi. Ini baru permasalahan pertama ya. Nah,
Yang tandanya mau tidur-tidur atau sudah tidur, Ustaz akan tunjuk. Silakan di depan situ, Rafif. Mumtaz. Nah, silakan di situ. Ya, nah, atau di sini juga boleh antum. Mau milih yang mana? Ya, di situ coba dibaca. Al-mas'alatul ula. Al Al-mas'alatul ula hukmu ghuslil mayyit wa Kaifiyatuhu. kaifiyatuhu. Hukmuhu ghuslul mayyiti wajib li amrihi sallallahu alaihi wasallam bih. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu naqatuh ighsiluhu bima'in wasidr wa qawlihi fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an wa huwa fardu kifayatin ijma'an. Syukran barakallahu fik. Nah, ikhwah semuanya, kita masuk ke dalam permasalahan pertama atau bagian yang pertama, yaitu perihal apa? Hukum memandikan apa ikhwah? Jenazah dan tata caranya. Yang mana hukumnya memandikan jenazah disebutkan di situ adalah apa ikhwah? Wajib. Ya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimil ladzi waqasathu naqatuhu. Ya, sebagaimana sabda beliau tentang seorang apa ikhwah? Laki-laki saat dalam keadaan ihram yang terjatuh dari untanya, dari tunggangan untanya. Sehingga apa? Lehernya remuk. Ya. Makanya disebutkan di situ iksiluhu bima'in wasidar. Apa ikhwah? Mandikanlah, ya. Mandikanlah dia dengan apa? Bima'in wasidar. Dengan air dan apa? Daun bidara. Mumtaz, kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Abdullah Al-Khatib perihal daun bidara ikhwah. Kemudian sebagaimana perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan siapa ikhwah? Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mana berkata iksilnaha thalathan au khamsan au sab'an. Mandikanlah dia 3 atau 5 atau 7 kali ikhwah semuanya. Sedangkan hukum memandikan jenazah adalah apa? Fardu kifayah. Yang tadi di awal wajib, namun setelah dirincikan, yaitu apa ikhwah? Hukumnya adalah fardu kifayah. Menurut apa? Menurut siapa di sini? Ijma ulama. Ya, yang mana bila mana ada sebagian orang telah melaksanakannya, maka gugur bagi yang lainnya. Contohnya, ada di kecamatan A, ada seseorang yang meninggal. Kemudian kita ini sedang di kecamatan B. Maka bila mana, kan hukumnya tadi apa? Fardu kifayah. Bila mana ada yang sudah tadi apa ikhwah? Memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatkannya, karena ini hukumnya fardu kifayah. Dari warga tersebut sudah ada yang melaksanakan prosesi ibadah tersebut, maka apa? Tidak diwajibkan bagi kita. Karena apa? Sudah gugur. Itu yang namanya fardu kifayah. Ketika sudah ada sekelompok orang yang mengerjakannya, maka gugur kepada yang lainnya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Kemudian kita masuk kepada apa? Kaifiyatuhu al-ghusl, ya, tata cara memandikan jenazah. Yanbaghi an yakhtara li taqsilil mauta man huwa thiqatu adlin arif bi ahkami al-ghusl. Jadi ikhwah semuanya, dianjurkan sekali, ya, atau keluarga mayit harus apa? Memilih untuk memandikan mayit mereka. Pertama adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, wa adil, orang yang
adil, saleh, dan mengetahui hukum-hukum apa ikhwah? Tata cara memandikan. Ya. Wa yuqaddamu fit taksil al-wasi. Tapi di sini ikhwah, dalam memandikan siapa yang harus didahulukan? Yaitu yang menerima wasiat dari si mayit untuk memandikannya. Contohnya ada bapak satu atau bapak A bilang ke karena mungkin ada sahabatnya atau salah satu kerabatnya, kalau saya mati harus kamu yang mandikan saya. Maka itulah yang didahulukan sebelum nantinya akan ada apa? Urutannya. Ya, seperti itu. Jadi pertama siapa ikhwah? Si penerima wasiat untuk memandikannya itu lebih didahulukan. Kemudian siapa? Kerabat mayit yang paling dekat. Ya. Kemudian yang lebih dekat lagi daripada setelahnya seperti siapa? Ke bapak, kemudian kakek, dan mungkin anak, ya, bila mereka mengetahui hukum-hukum tata cara memandikan. Kemudian ikhwah semuanya, bila tidak mengetahuinya, maka selain mereka dari kalangan yang mengetahui tentang memandikan mayit itu juga lebih harus didahulukan ikhwah semuanya. Lanjut ikhwah. Warrajulu yughassiluhur rijal. Mayit laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki atau perempuan? Laki-laki, mumtaz. Wal mar'atu tughassiluhan nisa. Yang perempuan pun juga sama, dimandikannya dengan kaum perempuan. Karena sudah ada yang tidur di pagi hari ini, maka Ustaz akan tunjuk. Ya, sampai mana tadi? Walikulli wahidin minal zawjain. Oke, Ustaz akan pilih. Tafadhal. Antum nak yang bersandar. Sini nak. Karena antum sudah tidur dari tadi. Ayo. Taqaddam. Nanti lebih dari 1 jam ini kajian Ustadz atau daurah sesi Ustadz bila mana tidak cepat. Karena kita ada 5 permasalahan yang akan kita bahas. Antum di situ silahkan. Tuh, dari awal, dari atas. Warrajulu yughassiluhu. Kalau nih, ini ilmu juga ya. Kalau ada tasydid, bawahnya ada garis itu kasrah. Kalau tasydid garisnya di atas maka itu fathah. Ya, meskipun saat itu tidak di bawah sin. Inilah yang namanya apa ikhwah? Bahasa Arab ya, atau khat imla. Makanya antum harus belajar nantinya. Khatnya seperti apa, imlanya seperti apa. Khat itu untuk memperbagus antum dalam menulis juga, kemudian imla itu antum akan tahu tata caranya. Ketika nanti ada ya mana yang didahulukan huruf dengan huruf sebelumnya, kasrah, fathah atau dhammah, yaitu harus antum pelajari di kelas ya. Nah, silakan anak soleh, Mas Muga. Khalid. Nah, tafadhal ya Khalid. Wal mar'atu tughassiluhan nisa. Walikulli wahidin minaz zawjaini tafsilul akhar. Cukup insyaallah. Naam, barakallahu fiik. Naam, syukran. Oke, semuanya. Oke, antum wudu anak saleh. Ikhwah semuanya, lihat di sini. Tadi kalau laki-laki, mayitnya laki-laki, maka apa ikhwah? Dimandikan oleh kaum laki-laki. Yang perempuan juga sama dengan yang perempuan. Tapi lihat di sini. Sedangkan ikhwah semuanya, walikulli wahidin, yang suami istri, mereka berhak memandikan pasangannya. Ya, suami berhak memandikan istrinya dan istrinya berhak memandikan suaminya, karena memang tidak ada batasan antara suami istri. Bahkan, Ustaz, bagaimana anaknya? Kalau anaknya sudah balik atau balighah, sudah di atas umur 10 tahun, maka tidak diperkenankan. Itulah tuntutan syariat ikhwah. Contohnya siapa? Ada seorang ibu mati atau meninggal dunia.
Kemudian ikhwah semuanya, anaknya yang 17 tahun, 20 tahun ingin memandikannya, anak laki-laki ya, itu tidak boleh. Sama, sekarang ini contohnya antum semuanya sudah balik, orang tua antum tidak boleh melihat aurat antum. Atau sebaliknya antum melihat aurat orang tua antum. Tidak boleh ikhwah semuanya. Ya. Ini antara contohnya ibu ke anak laki-lakinya atau ayah ke anak perempuannya. Ya, itu tuntunannya. Seharusnya seperti itu. Tapi banyak dari kita yang salah memaknainya, ya. Jadi sudah tidak boleh. Atau contohnya anak ustadz bahkan 5 tahun sudah ustadz arahkan untuk atau ustadz bimbing untuk apa? Tidak melihat aurat ustadz. Ya. Supaya apa? Terbiasa dan dia tidak rancu, tidak kebingungan saat sudah balik atau di atas umur mungkin 10 tahunan ke atas ya. Seperti itu ikhwah. Kemudian kita lanjut ikhwah semuanya. Sudah cukup tidurnya? Oke ya, setelah suami berhak memandikan istrinya dan istrinya berhak memandikan suaminya, setiap kaum laki-laki dan wanita ikhwah boleh memandikan anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun. Ya. Ingat, bolehnya anak tersebut di bawah umur 7 tahun. Ya, seorang muslim, laki-laki atau wanita tidak boleh memandikan orang kafir. Ya, ini langsung Ustaz ini ikhwah ya terjemahkan karena singkatnya waktu kita ya sudah mau setengah jam lagi. Kita berlalu. Tidak juga membawa dan mengafani jenazahnya, yaitu orang kafir. Serta tidak boleh mensolatkan sekalipun kerabat dekatnya seperti bapak atau ibunya. Ini hukumnya ikhwah semuanya. Harus antum garis bawahi. Kemudian masuk kepada yang berikutnya. Wa yushtaratu an yakuna al-ma' alladhi yughassilu bihi al-mayyit tahuran mubahan. Ya, ini syarat untuk airnya yang digunakan untuk memandikan mayit harus apa? Suci lagi menyucikan dan itu mubah, bukan hasil curian. Ya. Emang bisa Ustaz air curian? Bisa kan? Ya, kalau mungkin lagi pancaklik air tidak pernah hujan, ya akhirnya harus mencuri, itu tidak boleh ikhwah semuanya. Karena salah satu syaratnya adalah apa? Airnya suci menyucikan dan apa ikhwah? Mubah. Kemudian dan hendaklah memandikan mayit di tempat yang tertutup, bukan terbuka, ya, yang mana bisa diakses semua orang untuk melihatnya. Contohnya di lapangan terbuka tidak, tapi kita mungkin bikin bilik ya dari tirai untuk tidak ada yang bisa melihat lokasi tersebut. Ya, orang-orang yang tidak berkaitan dengan memandikan mayit tidak selayaknya menghadirinya atau datang untuk memandikan jenazah atau mayit tersebut ikhwah semuanya. Sampai sini paham? Oke, alhamdulillah. Kita masuk ke sifatul ghusl, cara memandikannya, ya. Yang pertama ialah meletakkan mayit di atas tempat yang digunakan untuk memandikannya. Ya, contohnya mungkin ada dipan atau apa bahasa antum, ranjang ya. Kalau bisa ranjangnya itu yang kayak di kesehatan ikhwah ya, baik itu mungkin seperti di puskesmas atau di rumah sakit yang bisa apa di keataskan atau kebawahkan ya untuk sandarannya nanti. Kemudian menutupi auratnya ya dengan kain lebar ya, meskipun antum diizinkan untuk memandikannya, contohnya ada mayit laki-laki kita mandikan, maka tetap auratnya harus ditutupi. Ya, berarti kalau aurat laki-laki dari pusar sampai mana? Sampai dengkul atau betis atau sampai mata kaki? Sampai bawah dengkul ya, seperti itu. Yang boleh, mohon maaf, dalam keadaan darurat. Seperti saat apa? Membersihkan kotorannya. Itu yang hanya kita bisa bersentuhan dengan auratnya. Sisanya mungkin nanti kita hanya alirkan air. Nanti kita akan masuk ke bab tersebut ikhwah ya. Nah,
Kemudian apa? Setelah kita tutupi dengan kain lebar, Ustaz aslinya ingin membawa guling ya sama kain-kainnya, cuma qadarullah waktunya nggak cukup. Itu mungkin buat martikulasi atau apa nanti kita akan sosialisasikan oleh juga dengan komisi diniyah ya di sekolah. Jadi ikhwah semuanya, kemudian apa? Setelah kita tutupi dengan auratnya dengan kain yang lebar, kemudian kita lepas pakaiannya. Ya. Menjauhkan dari pandangan mata dengan meletakkannya di kamar atau ruangan yang tertutup lainnya. Kemudian orang yang memandikannya mengangkat kepala si mayit, ya, ini pas banget ini kepala contohnya ya, mengangkatnya tidak seperti duduk, Ustaz duduk seperti ini tidak, tapi agak setengahnya ini ya, hanya ibaratnya apa ya kalau seperti ini, diangkat sedikit saja, ya. Mendekati posisi duduk ya, mengangkat kepala mayit mendekati posisi duduknya. Kemudian apa? Mengurutkan ya tangannya ke perut si mayit dengan memijat ringan untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran ya dari perut mayit. Jadi contohnya ikhwah, kita angkat kepalanya sedikit, kemudian kita urut dengan tangan kiri kita. Bagusnya apa? Tangannya sudah disarung tangani dan ada kain lap lagi, ya, diurut untuk mengeluarkan apa? Kotoran yang tersisa dari perutnya. Ya, dari situlah kata Ustaz tadi apa? Kita boleh membersihkannya, pastinya dengan lap kain lap yang lainnya. Dari situ itu yang hanya bisa bersentuhan dengan apa? Dengan aurat si mayit, ya, sisanya tidak bisa. Ya, seperti itu ikhwah. Hanya saat keadaan darurat saja. Ya, kemudian membersihkan 2 jalan kotoran dan menceboki si mayit, ya. Yaitu mohon maaf dari kubul dan dubur, ya, yang buat kencing dan mohon maaf BAB. Ya, itu kita bersihkan. Kemudian membasuh najis yang keluar dari 2 jalan dengan cara membalut tangannya dengan kain, tadi sudah saya sebutkan di awal, kemudian berniat memandikannya dengan mengucapkan bismillah, baru setelah semuanya sudah kotorannya hilang, ya, najis-najisnya sudah dihilangkan, maka kita berniat untuk memandikannya dengan mengucapkan bismillah, kemudian apa? Mewudukannya seperti apa? Wudu untuk sholat, ya, kecuali pada tata cara berkumurnya dan beristinsyak-nya, keduanya cukup dengan apa ikhwah? Mengusap mulutnya, ya, antum pakai sarung tangan yang lain, jangan pakai sarung tangan yang habis membersihkan mohon maaf kotoran tadi, ya, atau ambillah di sela-sela giginya, kumur-kumurnya seperti itu dibersihkan, kemudian beristinsyaknya juga hidungnya dengan lap yang lainnya dibersihkan. Jangan sampai 1 lap ya, mungkin bisa sediakan 3-5 lap untuk apa? Memandikan jenazah si mayit atau mayit tersebut. Kemudian ikhwah semuanya, setelah kita mengusap mulut dan kedua lubang hidungnya, kemudian apa? Membasuh kepala dan jenggotnya ya dengan air bidara atau sabun atau air yang dimasuki wewangian. Kemudian membasuh bagian kanan tubuh, kemudian bagian kiri, kemudian menyempurnakan guyuran atau basuhan air ke bagian tubuh lainnya. Jadi gini ikhwah semuanya, setelah diwudukan semuanya tuntas, mayit kan dalam keadaan apa? Terbaring. Oke. Antum alirkan air terlebih dahulu pada bagian depan kanannya. Setelah usai, baru ke bagian kirinya. Baru kita ke belakangnya, punggungnya. Agak dimiringkan, ya, dimiringkan berarti apa? Dia bertahan dengan lambung bagian kirinya ya. Kemudian baru antum alirkan air kepada bagian bawah
atau belakang kanannya, kemudian berganti kepada bagian kirinya. Paham insyaallah sampai sini ya? Seharusnya harus ada ilustrasinya. Cuma Ustadz karena tidak sempat membuatnya di Canva dan Ustadz juga tidak ahli dalam membuat ilustrasi seperti itu, Ustadz coba cari di YouTube juga, ternyata nggak ada yang mungkin berbentuk ilustrasi yang kartun atau apa, ya. Jadi Ustadz tidak bisa tampilkan, ya. Mohon maaf. Kemudian ikhwah semuanya, saat memandikan dianjurkan membalut kedua tangannya dengan kain, ya. Yang wajib adalah membasuhnya dengan sekali basuhan, ya, jika sudah bersih. Namun yang dianjurkan adalah 3 kali basuhan meskipun sudah bersih, ya. Yang wajib sekali jika sudah bersih, tapi yang dianjurkan 3 kali. Bahkan menurut pendapat yang lainnya itu 5 kali. Yang pertama tadi dengan apa ikhwah? Air pertama dengan air sidr, ya, air bidara atau wangian. Kemudian yang kedua dibilas. Baru yang ketiga, 4, yang 5 itu air murni dengan campuran kapur barus. Ya, seperti itu. Itu yang ketiga, 4, dan yang kelima. Namun dalam fikih muyasar disebutkan 1 kali yang wajib jika sudah bersih, kemudian 3 kali yang dianjurkan meski sudah bersih, ya. Kemudian ya semuanya dianjurkan untuk apa? Untuk basuhan terakhir menggunakan air kapur barus, ya. Ini tadi hampir sama ya, kurang lebih hanya di angkanya saja yang sedikit berbeda. Kemudian jasad mayit dilap dengan handuk, ya, dan dibuanglah darinya bagian tubuh yang disyariatkan untuk dibuang, ya. Seperti kuku dan bulu, ya. Kukunya apa ikhwah? Dipotong, bulunya dicukur, seperti itu. Rambut wanita bisa dikepang dan digeraikan ke belakangnya, ya. Ini seperti yang disunahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, bisa dikepang, ya, atau diuraikan, ya. Karena kan kalau rambutnya panjang susah, ya, seperti itu. Kemudian bila mayit ikhwah semuanya tidak bisa dimandikan, ya, karena tidak ada air atau jasadnya terpotong-potong karena mungkin terbakar, ya, atau mungkin kecelakaan, maka mayit bisa ditayamumkan dengan debu, ya. Bagi yang memandikan mayit, setelahnya disunahkan untuk apa? Mandi, ya, bukan hanya berwudu tapi harus atau disunahkan untuk mandi, ya. Gimana nak? Ulangi. Cepet banget, aduh. Insya Allah nanti bisa direview lagi di ini ya, YouTube Al Wildan atau yang lainnya ya. Insya Allah Ustadz tidak akan serinci itu juga untuk membuat soal di soal ujian karena tidak ada soal isai. Ya, kalau ada soal isai baru Ustadz sebutkan semua tata cara memandikan jenazah dari awal sampai akhir. Wajib-wajibnya apa, sunnah-sunnahnya apa, ya. Santai saja ikhwah. Ini untuk pengetahuan antum, ya. Jangan kita niatkan untuk hanya ujiannya saja ya. Ini untuk apa? Antum praktek di luar sana. Ya, makanya Ustaz santai di sini. Kan biasanya Ustaz kalau kajian ikhwah langsung ini bakal ada teriakan-teriakan. Di sini kita santai. Ya. Kemudian kita masuk ke pasal yang kedua ikhwah atau bagian yang kedua, al-mas'alatu ats-tsaniyah man yatawallal ghusl. Siapa yang mengurus proses memandikan jenazah? Jadi al-afdal an yatawalla ghuslal mayyiti man huwa a'rafu bi sunnatil ghusl min ats-thiqat wal umana wal udul. Jadi yang lebih utama ikhwah semuanya hendaklah yang mengurusi proses memandikan jenazah adalah orang-orang yang apa? Ats-thiqat, yang terpercaya, wal udul, orang-orang yang adil, orang-orang yang saleh, ya, wal umana, ya, orang-orang yang amanah, ya, yang paling mengetahui sunnah dalam memandikan, ya, jenazah. Khususnya bila dia termasuk keluarganya dan kerabat mayit, tapi dia mempunyai ilmunya, maka itu yang didahulukan.
Karena orang-orang yang memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau, seperti khalifah keempat yaitu siapa? Ali radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Kemudian ikhwah semuanya, orang yang paling berhak memandikan mayit adalah tadi, sama ya, penerima wasiat. Contohnya tadi ada bapak fulan bilang ke sahabatnya, karena kamu ahli fikih, kamu bisa memandikan jenazah, maka saya berwasiat untukmu untuk bisa memandikanku saat aku telah meninggal di esok hari, contohnya. Ya, paham ya sampai sini? Insyaallah. Jadi yang pertama yang didahulukan apa? Yang diberi wasiat. Kemudian ikhwah semuanya dilanjutkan. Kemudian ikhwah semuanya setelah yang diberi wasiat itu mungkin lebih didahulukan atau berhak memandikan mayit, yaitu penerima wasiat tadi. Kemudian setelahnya baru bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabat laki-lakinya yang paling dekat, lalu kerabat laki-lakinya yang lebih dekat daripada setelahnya. Kemudian apa? Keluarga dari kalangan Dzawul Arham. Ada yang tahu nggak Dzawul Arham itu siapa? Ada yang tahu nggak? Kalau dalam perkara warisan ikhwah semuanya, itu nanti ada ashabul furud, ada asobah, ya. Kalau contohnya laki-laki, ada anak laki-laki mati, tersisa bapak ibunya, itu namanya ashabul furud nanti. Tapi Ustadz gimana kalau ada kerabat-kerabat jauhnya? Nah, itu disebut dengan Dzawul Arham, ya. Mereka adalah seluruh kerabat dekat yang tidak mendapatkan waris, ya, tidak dengan fardu dan tidak pula dengan asobah, ya. Asobah itu nanti adalah harta yang tersisa, ya. Nanti kita tidak belajar di sini ilmu mawarith atau faraid. Insyaallah kalau Ustaz masih diberikan kesempatan, mungkin kita akan mengkajinya, tapi mungkin lebih ke level SMA, ya. Karena mereka yang harus paham ilmu tersebut lebih dulu dibandingkan yang level SMP. Oke, ikhwah semuanya dilanjutkan karena tersisa 19 menit lagi, ya, atau 15 menit lagi. Kayak tidak sampai 5 pasal ini, ya, 5 permasalahan, ya. Kemudian yang berikutnya ikhwah semuanya lanjut, wa yajibu an yatawalla ghaslat dzakari ar-rijal, ya. Tadi telah kita sampaikan juga yang mengurus proses memandikan mayit laki-laki wajib kaum laki-laki juga. Dan yang mengurus proses memandikan mayit wanita juga harus dari kaum wanita. Suami istri dikecualikan dari ketentuan tersebut ikhwah semuanya, karena setiap dari keduanya berhak memandikan yang lainnya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ikhwah? Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi. Jadi seandainya aku tahu perkaraku, ya, di awalnya yang aku ketahui di akhirnya, niscaya tidak ada yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain istri-istri beliau. Kemudian ada dalil yang lainnya, bersabda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lau mutti qabli la ghassaltuki wa kaffantuki." Jadi seandainya kamu mati sebelumku wahai Aisyah, sungguh aku akan apa? Memandikanmu dan menggafanimu. Inilah dalil bahwasanya suami istri satu dengan yang lainnya boleh memandikan saat mereka, salah satu dari mereka ada yang meninggal terlebih dahulu, ya. Kemudian Asma binti Umais radhiyallahu anhuma. Asma binti Umais radhiyallahu anha memandikan suaminya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti ini menjadikan dalil ikhwah semuanya tadi suami istri boleh saling memandikan. Sedangkan orang yang mati syahid, ya ini lihat ya, orang yang mati syahid karena perang tidak dimandikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amara biqatla Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang atau syuhada yang terbunuh di medan perang saat perang Uhud,
an yudfanu fi thiyabihim, untuk dikuburkan, dimakamkan dengan apa? Mengenakan baju-baju mereka. Walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, tidak pula disolatkan. Ini berarti apa? Kekhususan. Ya, bagi para syuhada, orang-orang yang syahid mati di medan perang untuk iya kalimatillah. Untuk apa ikhwah? Apa ikhwah? Memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian demikian pula mereka tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, akan tapi mereka langsung dikuburkan dengan pakaian mereka sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis. Nah, ini penting juga nih, poin yang setelahnya. Janin yang gugur ikhwah, lihat ini, janin ya. Janin yang gugur, wasiqtu itu apa? Wa huwal waladu yusqatu min batni ummihi qabla tamami, yaitu janin. Ya, dia belum sempurna wujudnya seperti antum sekarang ini, ya. Masih janin, ya. Yang lahir dari perut ibunya sebelum waktunya, laki-laki maupun perempuan, bila sudah mencapai umur 4 bulan, apa? Maka harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Karena janin setelah 4 bulan telah menjadi manusia. Sudah ada ruhnya. Ya, seperti itu ya semuanya. Ustaz, bagaimana kalau sebelumnya yang 2 bulan? Ya, berarti belum apa? Masuk dalam tata cara yang tadi Ustaz sebutkan. Oke ikhwah, sepertinya kita akan masuk hanya sampai pasal ketiga atau ke Afan, bisa insya Allah. Ustaz cepat ya. Bagian ketiga, hukmu takfinihi wa kaifiyatuhu. Hukum mengafani dan tata caranya. Ini teori dulu, nanti kita ada prakteknya insya Allah. Mungkin di daurah ketiga ya, atau keempat. Harus bisa. Mengafani mayit hukumnya apa ikhwah? Wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang berihram yang jatuh dari untanya. Wa kafinuhu fi thawbain. Kafanilah dia dengan berapa? 2 apa ikhwah? 2 helai kain. Ya. Yang wajib adalah menutup seluruh tubuh. Lalu bila tidak mendapatkan kain yang dapat menutupinya, menutupi seluruh tubuhnya, kecuali baju pendek yang tidak cukup untuk seluruh badannya, maka kepalanya ditutup, sedangkan kakinya ditutup dengan apa? Tanaman idkhir. Idkhir itu apa? Sebangsa sereh. Ya, atau disebutkan di sini, idkhir adalah jenis tumbuhan ilalang. Ya. Baunya wangi, biasa digunakan untuk apa ikhwah? Atap rumah yang diletakkan di atas kayu. Ya. Sudah berisiknya? Berdasarkan ucapan Khabbab tentang kisah mengafani Mus'ab bin Umair, ya, radhiyallahu anhu, fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ikhwah, memerintahkan sahabatnya untuk apa? Untuk menutupi kepalanya. Wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir. Ya, dan meletakkan di atas kedua kakinya agar tertutupi dengan apa? Tanaman idkhir. Ini kan masa lampau. Ya. Masa di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang barang antum aja branded semuanya, pakaiannya, ya. Ada yang di sini apa namanya? Biasanya logonya buaya, ya apa itu namanya? Koste ya. Kemudian apalagi masa antum kekurangan kain, ya, untuk mengafanikan enggak. Ya, seperti itu. Nah, ikhwah semuanya, kemudian mayit laki-laki yang berihram tidak boleh ditutup kepalanya. Ya. Ingat, mayit laki-laki yang berihram tidak boleh ditutup kepalanya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuhammiru ra'sahu." Jangan kalian tutup kepalanya. Kemudian
Mengafaninya dengan kain yang menutupi, tidak memperlihatkan kulit. Berarti apa? Tidak transparan. Hendaklah kain ini termasuk dari kain yang biasa dipakainya sehari-hari. Karena tidak boleh membebani mayit dan ahli warisnya. Ya, ada kalanya mungkin satu gampang 1 meter kain murah 80.000, tidak seperti itu, ikhwah. Banyak dari kita yang mungkin kurang mampu. Jadi juga tidak dibebani oleh hal tersebut. Kemudian ikhwah, sunnah dalam mengafani mayit laki-laki itu dengan 3 helai. Sunnahnya ya, dengan 3 helai kain putih dari katun. Kain-kain tersebut dibentangkan ikhwah semuanya dan ditumpuk satu sama lain ya, dibentangkan kemudian ditumpuk ya. Lalu mayit ditelentangkan di atasnya. Kemudian lapisan paling atas dari kain yang sebelah kiri ditarik, dibalutkan ikhwah semuanya ke sebelah kanan, ya. Kemudian apa? Kain yang sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri, kemudian dikaitkan di bawahnya, di bawah badan si mayit. Kemudian dilanjutkan dengan helai kain yang kedua dan yang ketiga, sama insyaallah prosesinya. Ya, lebihkan kain di atas kepala mayit, ya, lalu diikat kepalanya, ya, bukan untuk jadi pocong ya. Ya, jika masih lebih maka lebihkan pada bagian kakinya juga. Lalu diikat karena ikatan tersebut lebih menguatkan kafan berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 aswab. Bidin suhuliyah, jududin yamaniyah." Di Rasulullah SAW ikhwah semuanya dikafani dengan 3 helai kain putih suhuliyah yang baru dari Yaman. Ya, tidak ada baju dan tidak ada sorban. Beliau dikafani dengan 3 lembar kain kafan putih. Suhuliyah itu apa sih Ustaz? Suhuliyah ikhwah dengan mendomahkan 2 huruf tanpa titik yaitu sin dan ha, ya, adalah artinya kain katun. Yaitu suhuliyah. Ya, jamak dari sahlun yaitu kain putih yang bersih dan ia tidak terbuat kecuali dari kain katun. Ya, itu ikhwah semuanya. Kemudian dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikumul bayat fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum." Jadi pakailah pakaian yang terbaik. Yaitu pakaian yang apa? Pakaian kalian yang berwarna putih, karena ia termasuk pakaian terbaik kalian. Maka apa ikhwah? Dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya. Sekarang coba kita ke mayit wanita ya. Adapun mayit wanita dikafani dengan 5 helai kain katun. Kalau tadi laki-laki disunahkan ya atau dianjurkan ya dengan 3 helai, kalau wanita dengan 5 helai kain katun. Terdiri dari kain sarung, bukan maksudnya sarung antum dipanggil ambil bukan ya. Tapi dibuat kain katun putih tadi itu dibuat-buat. Ada yang memang 2 helainya itu lebar, ya, kain utuh. Kemudian ada darinya dibuat untuk sarungnya. Kemudian juga apa ikhwah? Dibuat kerudungnya dan juga dibuat untuk bajunya, ya, atau komisnya, ya, seperti itu. Dan 2 helai kain panjang tadi sudah Ustadz utarakan kepada antum. Jadi apa? 2 helai kainnya lebar, 1, 2. Kemudian dari kain tadi dibuat untuk kerudungnya, kemudian izarnya dan komisnya, sarung dan bajunya. Kemudian apa? Anak laki-laki cukup 1 helai dan boleh juga dibungkus dengan 3 helai kain. Sedangkan anak perempuan dikafani dengan 1 baju dan 2 helai kain. Itu untuk anak-anak ya. Kalau untuk anak laki-laki cukup 1 helai saja. Namun juga apa ikhwah? Dibolehkan dengan 3 helai kain kafan. Adapun yang perempuan di kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar untuk anak perempuan berarti belum balik ini ya. Dengan berapa ikhwah? Dikafani dengan 1 baju dan 2 helai kain. Jadi 2 helai kain lebar dibentangkan sama bajunya. Nanti kalau prosesi prakteknya, nanti mohon maaf, kain yang tersebut juga harus dibuat seperti kayak popok.
ya, putih gitu, kemudian menutupi dengan kapas bagian dubur atau kubulnya. Takutnya ada apa, ikhwah? Takutnya ada cairan atau kotoran yang keluar dari si mayit. Makanya kan kalau antum lihat di film-film, hidungnya, kemudian telinganya, ya, atau matanya itu untuk apa? Ditakutkan adanya cairan atau kotoran yang keluar dari lubang-lubang tersebut, ya. Insya Allah ternyata Ustadz cuma sampai permasalahan yang ketiga saja, ya semuanya, karena sudah jam 8.25, 5 menitnya untuk tanya jawab dan peralihan ke sesi yang berikutnya, serta antum juga harus ice breaking, ya, seperti itu. Silakan, apakah ada pertanyaan sampai bab ketiga ini? Masya Allah, tafadhal, dipersilahkan nak.